Nah, informasi skripsi itu kita satu sumber ya dari website PTI. Jadi semua informasi tentang skripsi itu teman-teman dapat akses melalui pti.umsac.id bagian akademik, kemudian skripsi wisuda, kemudian bagian alur. Diklik. Nah, di sini adalah alur secara umum tentang proses skripsi yang ada di prodi kita. Ini beberapa link masih versi lama ya, belum saya ganti, tapi nanti akan saya ganti setelah ini. Nah, langsung saja untuk lebih jelasnya kita download ini ya. Di sini ada prosedur skripsi. Ini untuk melihat SOP. Nah, ini. Semoga sudah terlihat. Saya zoom. SOP skripsi berlaku mulai mana nih? 20 Januari 2023. Ini versi terbaru, ada tambahan tentang hak cipta, karena sebelumnya hak cipta belum ada. Nah, proses skripsi itu dimulai dari pengambilan SKS skripsi. Jadi ada syarat minimal untuk mengambil mata kuliah skripsi. Yang pertama itu SKS-nya 120 pada saat mengambil ya, karena nanti pada saat sidang sudah beda lagi. IPK-nya 2,5, maksimal nilai dia ada 10. Nah, ini minimal SKS pada saat ujian itu 110. Untuk lulus itu 144. Berarti bisa kita ambil kesimpulan, ketika ingin sidang itu semua teori sudah harus selesai. Sudah tidak ada teori lagi yang diambil sehingga baru boleh sidang. Kalau mengambil skripsi itu minimal 120 SKS, pada kalau teman-teman normal itu sudah terambil semua di semester 6. Jadi semester 7 sudah bisa ambil skripsi. Kemudian ada syarat mata kuliah wajib lulus. Yang pertama itu Kemuhamadiahan, Metopen, Filsafat, Alpro, PLP 1 dan PLP 2 Kesatuan. Nah, selanjutnya setelah merasa syarat-syarat tadi sudah terpenuhi, silakan input SKS skripsi pada saat masa KRS yang kemarin sudah, atau yang belum sempat pada masa revisi KRS besok tanggal 6 hingga 8 Maret. Nah, setelah itu kalau belum bisa mengakses My Skripsi, jadi sistemnya untuk skripsi memakai My Skripsi. Jika belum bisa mengakses My Skripsi, silakan ke gedung Siti Walidah menemui helpdesk di lantai berapa, 5 atau berapa saya lupa, untuk mengaktifkan akun SSO skripsi. Tampilannya seperti ini untuk My Skripsi. Jadi teman-teman nanti bisa, ini kalau tampilan saya sih, kalau tampilan teman-teman biasanya cuma ada daftar judul, proses bimbingan. Ini nanti setiap bimbingan harus mengisi konsultasi di sini sebagai log kalau sudah pernah melakukan pembimbingan. Nah, kalau email untuk SSO My Skripsi sudah aktif, ada dua cara untuk mendapatkan judul. Mana ya? Nih, prosedur. Nah, yang pertama, di bagian My Skripsi itu ada daftar judul. Di sini itu isinya judul-judul yang ditawarkan oleh dosen. Ada yang sudah diambil, ada yang belum diambil. Nah, yang belum diambil ini teman-teman bisa
konsultasi ke dosennya untuk berkoordinasi lebih lanjut atau bertanya lebih lanjut tentang judul tersebut. Nah, kalau sepakat, silakan dipilih judulnya. Yang cara kedua, itu misal teman-teman punya judul sendiri. Jadi saya sudah punya judul ini nih, kira-kira akan saya jadikan skripsi saya. Nah, caranya nanti mengisi form pendaftaran judul terlebih dahulu di bagian mana ya? Oh, di bagian sini, tapi belum saya buat. Nah, ini di sini ada pendaftaran judul skripsi. Ini nanti akan saya update semester genap ya. Ini jangan diisi dulu. Kalau sudah berubah semester genap, nah silakan baru diisi. Setelah itu, jika sudah punya target dosen pembimbing, silakan berkoordinasi dengan dosen pembimbingnya. Kalau dosen setuju, kemudian diinput di mes skripsi. Nah, kalau tidak punya referensi dosen pembimbing, silakan isi daftar aja. Nanti yang akan mencarikan dosen pembimbing adalah Biro Skripsi Prodi. Itu ya. Nah, terus untuk topik-topik penelitian, yang pertama itu harus sesuai dengan roadmap penelitian program studi. Nah, teman-teman mengakses roadmap TI itu dari sini. Bagian akademik, riset pengabdian, roadmap penelitian, dan pengabdian PTI. Di sini, ini ada semacam garis besar penelitian-penelitian yang boleh dilakukan oleh mahasiswa PTI. Contoh ya, nih, multimedia dan game. Misal ingin pembelajaran berbasis multimedia, animasi berbasis komputer untuk pembelajaran, atau mungkin di bidang transformasi digital, ada pemanfaatan teknologi digital di bidang pendidikan, digital untuk peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Di sini ada empat apa ya istilahnya riset group, ada pembelajaran multimedia, ada RPL, ada transformasi digital, dan Jarkom. Nanti teman-teman bisa melihat garis besar penelitian-penelitian yang bisa dijadikan sebagai judul skripsi. Ini sebagai panduan tentang topik-topik skripsi. Terus harus terkait dengan bidang ilmu informatika ya. Ini sangat dianjurkan ya, bahwa topik skripsinya itu di bidang informatika, pendidikan informatika. Kemudian bila di bidang non-pendidikan harus menunjang atau memperkuat bidang pendidikan. Terus boleh bidangnya atau institusinya itu formal, informal, non formal, inklusif, itu tidak ada batasan di prodi kita. Jadi tidak harus ke sekolah, bisa ke institusi non formal juga boleh. Kemudian melakukan pendaftaran judul. Nah, pendaftaran judul itu nanti yang di sini. Nah, ini ya. Tapi ini belum saya update. Nanti tunggu diupdate baru daftar judul. Setelah itu, Biro Skripsi akan mereview judul, kemudian akan mengecek apakah mahasiswa dan dosen pembimbing sudah sepakat belum melalui mes skripsi. Jadi patokan dari Biro Skripsi itu dari sistem mes skripsi. Apakah judul dan dosen pembimbing itu sudah di-input di sini atau belum. Nah, kalau belum, maka Biro Skripsi akan mengupload dosen pembimbingnya berdasarkan keahlian dosen tersebut, apakah sesuai dengan judul tersebut atau tidak. Nah, untuk timeline-nya, nah, hari ini hingga besok tanggal 9 Maret, jadi tanggal 9 Maret itu adalah batas revisi KRS.
Ya, kayaknya batas revisi KRS. Nah, silakan mengajukan judul atau memilih judul yang ditawarkan oleh dosen melalui My Skripsi dan nanti mengisi judul di sini ya, pendaftaran judul skripsi. Kalau belum punya judul, nanti bisa dikosongi. Jadi tidak usah khawatir tidak punya judul. Setelah itu nanti Biro Skripsi akan mengecek apakah mahasiswa dan dosen sudah sepakat melalui sistem My Skripsi atau belum. Kalau belum, maka akan diplot dosen pembimbingnya dan akan diumumkan pada tanggal 13 Maret. Setelah itu ujian proposal tahap 1 itu pada UTS pada tanggal 2 hingga 13 Mei. Ya, setelah Lebaran berarti ini ya. Oke. Kemudian proposal tahap 2 itu pada tanggal 10 hingga 22 Juli. Ini kalau tidak salah pas UAS. Jadi ini adalah patokannya gini, biar gampang ya. Pendaftaran judul itu sesuai dengan batas revisi KRS. Kemudian sempro pertama pas UTS, sempro kedua pas UAS. Nah, itu untuk gampangnya. Nah, itu untuk alur pendaftaran skripsi, itu teman-teman juga bisa melihat flowchart-nya di sini, di bagian alur pengajuan judul skripsi. Ini kan saya ulang lagi ya. Jadi awalnya, itu teman-teman harus memilih MK skripsi saat KRS. Nah, kemudian melakukan aktivasi sistem My Skripsi UMS AC.id melalui Biro IT, Helpdesk Biro IT di Siti Walidah. Kemudian melihat apakah ada judul yang ditawarkan oleh dosen pembimbing di myskripsi.umsac.id. Kalau misalkan tertarik dengan judul yang ditawarkan oleh dosen, nah silakan berkonsultasi sendiri dengan dosen tersebut secara informal di sini ya. Jika memilih tawaran judul dari Skripsi, maka silakan konsultasi secara informal. Jika tidak, berarti memiliki judul sendiri, mengusulkan judul sendiri. Apakah memiliki referensi dosen pembimbing yang dituju? Jika sudah memiliki, kira-kira judul ini cocoknya dengan Pak A atau Pak B. Nah, silakan langsung ketemu dengan Pak A tersebut atau Pak B tersebut untuk berkonsultasi secara informal. Jika masing-masing calon dosen pembimbing dengan mahasiswa sudah setuju, itu jangan lupa untuk menginputkan judul tersebut di Skripsi. Jadi nanti di daftar judul ini teman-teman bisa menginput judul, kemudian memilih dosen pembimbingnya. Nah, nanti dosennya akan meng-ACC di sini. Jika di sini sudah di-ACC oleh dosen, maka secara resmi dosen tersebut menjadi dosen pembimbing teman-teman. Tinggal menunggu SK dari Prodi. Nah, kalau tidak tertarik dengan tawaran dari judul dari dosen, tidak punya judul, nah silakan mengisi form ajuan judul di ptiumsac.id skripsi. Formnya itu nanti di bagian sini, bagian sini di bawah ya. Ini nanti saya edit dulu biar jadi semester genap. Nah, nanti Prodi akan memilihkan dosen pembimbingnya berdasarkan nanti pertimbangannya banyak, berasal bisa dari keahlian dosen, kemudian bisa dari apakah dosen tersebut memiliki tanggungan mahasiswa yang banyak atau sekarang sudah luang, ataukah nanti bisa juga berdasar beban mengajar dari dosen. Setelah itu nanti akan terbit SK pembimbing yang diterbitkan oleh Prodi. Setelah itu baru Prodi akan men-setting kelas skripsi pada start teman-teman. Nah, itu sekilas untuk pengajuan judul baru di semester genap ini.
Di sini sudah ada alurnya juga secara garis besar. Silakan bisa teman-teman baca. Dan ya nanti mumpung masih di sini ya, seminar proposal itu teman-teman wajib bimbingan minimal 3 kali dan mengunggah log bimbingan melalui My Skripsi. Setelah itu baru bisa mengikuti seminar proposal. Seminar proposal pertama di UTS, seminar proposal kedua pada UAS. Nah, oke, itu saja untuk pengajuan judul ya, pengajuan judul skripsi di semester genap. Semua informasi ada pada website PTI, bagian akademik, skripsi, alur umum skripsi. Yuk, lanjut Pak Dias. Untuk alur skripsi berbasis luar. Atau ada yang mau ditanyakan? Konya orang saya takut deh. Ya siapa tahu. Tapi mungkin sampai situ tadi ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Rana. Izin tanya Pak. Ah, iya nih. Ya, selamat pagi Pak Dias dan Pak Arif. Ini kan di link prodi terus itu kan tadi disampaikan bahwa kita pendaftaran di MySkripsi. Terus di sini itu ada pendaftaran Anda masih dalam proses verifikasi, itu berarti nunggu dari Pak Dias ngasih sih. Oh ya, oh. Oh, Nanti nanti dari dosen pembimbing akan ngasih sih. Lah, tapi harus dikonfirmasi sih. Biasanya iya. dosen enggak dikonfirmasi ya enggak ngecek. Enggak, ini loh Pak, yang pendaftaran Anda masih dalam proses verifikasi oleh Biro Skripsi untuk mendaftar apa ya, masih Akun. mendaftar skripsi ya Pak? Oh, harus bukan otomatis. Share wae, Yos. Oh ya, iya Bisa Pak. share screen nggak, Yos? Kayaknya bisa nih. Bentar. Oh, disable loh Pak, disable. Bola. Aku admin yuk saya wis kudu. Oke. Nah ini Pak. Ini nunggu di ACC dari Pak Dias sih. No, Pak. Ora. Suruh mlebu suaramu. Suaramu suruh mlebu. Bocah lagi lupa ya. Iya, oke San. Sebentar. Ini aku sambil share screen ya. Ya ini di kalau dulu tuh. Ngelek Bang. Nah, oke. Nah, ini tuh kalau di eh, yang sebelumnya itu Kijar ini BAA itu otomatis ya terverifikasi sebenarnya. Tapi di sini ternyata jadi kembali lagi ya. Ya nanti saya verifikasi ini. Ada 21 yang sudah mendaftar di akun ini. Oke, ini nanti tak diskusikan dulu sama Pak Arif. Sistemnya kepiye. Ini berarti yang diambil di sini kok KRSK skripsi kabeh. Nah, iya toh. Tapi kayak yang didik loh. Hanya. Tapi kok ono yang salah barang. Ya ini ditunggu dulu ya San ya. Ini harusnya itu kalau yang pokoknya mulai tahun kemarin itu harusnya ini sudah ini apa? Sudah otomatis yang validasi dari BAA. Nah, cuma karena ini mungkin ini juga mahasiswanya masih banyak yang tercampur ya. Reneng. Malah jenengmu Reneng San. Ya udah, enggak apa-apa.
nggak jadi skripsi. Saya apa nih ya? Saya kelola judul. Aktivasi SSO San. Aktivasi kan otomatis kalau login pakai MyScript itu kan pakai SSO, Pak. Nah, dulu tuh harus aktivasi beda. Oh, jadi harus ke BA dulu. Ya harus ke Biro IT dulu. Coba tanya via WA sih, helpdesk via WA. Oh iya, iya, Pak. Helpdesk IT via WA, apakah perlu aktivasi kayak dulu nggak? Soalnya dulu harus aktivasi di awal proses skripsi. Loh, ya, kamu udah nginput judul gitu, San? Belum tuh, San? Belum, ini cuma verifikasi Oh, iya. untuk skripsi itu aja, Pak. Verifikasi pendaftaran gitu. Oke. Oke. Kok gue lagi skripsi tuh, San? Iya, Pak. Berapa apa? Ya Pepet. semester wingi ra ono podcast. Belum malah curhat makanya. Ya Pak, dia selanjut. Ada yang lain ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Yuk, Elias. Saya kan semester ini baru 132. 8 sisanya saya ambil semester ini. Kalau mau sidang itu bisa tidak ya, Pak, di semester ini? Semester ini, Belum 140. oh, itu bisa. Tapi di akhir ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ya, di akhir-akhir menjelang UAS. Yang lain? Oke, kalau sudah tidak ada, kita lanjutkan. Ke sesi selanjutnya, yaitu terkait dengan tugas akhir berbasis luaran. Nanti teman-teman sudah bisa sambil melihatnya melalui HP masing-masing ya, kalau dari sini kurang jelas. Oke, jadi di sini Oke, jadi di sini teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya dari teman-teman yang lain terkait dengan bagaimana proses skripsi berbasis luaran itu dilaksanakan. Jadi pada prinsipnya ini bisa mulai dari 6.10 poin 6.10 bisa teman-teman pahami juga. Nah, di sini pemilihan tugas akhir berbasis luaran harus mendapat persetujuan dari dosen pembimbing. Nah, jadi kemarin sudah ada beberapa yang bertanya terkait ini. Ini poin 6.10.2 ini perlu diperhatikan. Jadi, Pak, kalau misalkan belum ngambil skripsi tapi langsung mau OBE, apakah bisa? Nah, pada prinsipnya proses skripsi berbasis luaran ini harus sudah ketika mahasiswa ini sudah resmi menjadi mahasiswa bimbingan dari dosen pembimbing. Nah, jadi di sini kalau belum mengambil skripsi, belum konsultasi, dan belum mendapatkan mau langsung misalkan saya sudah punya sertifikatnya, apakah bisa dipakai ya? Belum bisa. Jadi sertifikat HKI ataupun artikel ilmiah yang akan digunakan di luaran itu adalah artikel yang diangkat dalam topik skripsinya. Dan itu prosesnya ya setelah kalian resmi mendapatkan dosen pembimbing gitu. Jadi kalau misalkan punya artikel teman-teman ya angkat dulu jadi skripsi, terus konsultasikan dengan dosen pembimbing dulu, baru dipublish gitu. Jadi publishnya jangan sebelumnya. Terus kalau misalkan itu sudah gitu ya, nah itu bisa diurus menjadi, tapi syaratnya tetap harus melalui proses sampel. Nah, itu sekilas yang poin pertama. Kemudian yang poin kedua ini teman-teman keluaran yang diakui di prodi PTI itu adalah satu ya, artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah internasional atau nasional bereputasi. Jadi
bereputasi itu ya di yang nasional itu ya terakreditasi Sinta. Sinta itu ada 1 sampai 6. Itu bisa diakui, tetapi nilainya apakah sama? Nilainya ya beda. Kalau yang Sinta 1, 2 itu apa itu nilainya A, yang lain ya pasti lebih rendah gitu. Kemudian artikel ilmiah yang dimuat di proceeding. Nah, ini kalau proceeding itu di seminar atau conference. Kalau yang ini tadi A itu kan di jurnal. Nah, ini yang seminar atau conference yang biasanya teman-teman lakukan itu ketika ada Icolae. Icolae itu biasanya ada di bulan November. Jadi teman-teman biasanya yang sering itu adalah lewat jalur yang B ini. Kemudian kekayaan intelektual ini sekarang di PTI juga bisa. Jadi HKI ya, yang C ini ya. Jadi HKI ini bisa digunakan sebagai skripsi berbasis suara dan juga buku. Nah, kalau ada yang nulis buku, tapi kayak ini jarang mahasiswa PTI ya. Book chapter dan karya pengembangan talenta inovasi lainnya. Nah, ini kalau yang lainnya ini masih perlu kami diskusikan lagi untuk kriterianya seperti apa. Tapi kalau dari ini ya kayaknya yang umum itu ya A, B, dan C. Ya nanti bisa didiskusikan kalau itu. Kemudian selanjutnya keluaran yang dihasilkan harus sesuai dengan bidang ilmu pendidikan informatika. Jadi kalau misalkan kalian punya kalian mengangkat sesuatu ya pernah bikin apa tugasnya gitu ya disimpan terus nanti dikonsulkan tapi ternyata bidangnya itu bukan di bidang informatika ya ini nanti validasinya ketika divalidasi oleh UPM oleh Pak Rian ya nanti ditolak jadi makanya harus sesuai dengan bidangnya. Mahasiswa yang dapat menghasil keluaran sebagai pengganti ujian nasional atau berdasarkan tabel. Nah, skripsi berbasis luaran itu tidak semuanya bisa sebagai pengganti sidang. Ada yang memang itu sebagai pengganti luaran berbasis luaran saja, tetapi tidak menggantikan sidang. Tapi ada juga yang itu bisa menggantikan sidang. Nah ini tabelnya, kita langsung ke tabelnya. Jika misalkan jurnal internasional yang terindeks Scopus itu ya yang Q1, 2, 3 dan selanjutnya ini bisa digunakan sebagai pengganti sidang. Jurnal, oh ya ini sampai Sinta 3 ini. Jurnal sampai Sinta 3 ini bisa digunakan pengganti sidang. Jadi kalian tidak perlu sidang. Kemudian proceeding yang diseminarkan pada konferensi internasional ini yang tadi saya ceritakan itu lain itu bisa. Juara PIMNAS, juara PIMNAS itu hanya pengganti skripsi saja. Jadi tetap sidang. Jadi kalau kalian pernah masuk ke PIMNAS terus juara, wah ini berat ini. Masuk malah ini berat ini. Ini kayaknya perlu didiskusikan lagi. Mungkin kalau bisa masuk PIMNAS saja mungkin malah itu bisa. Tapi ya nanti tetap sidang kan, karena kan yang jadi PIMNAS itu kan apa perlu diceritakan. Tapi kalau juara sepertinya sudah sampai bisa pengganti harus. Tapi kalau ini ya ini nanti kami diskusikan. Terus buku ber-ISBN atau book chapter ditulis bersama dengan penyelesaian. Nah ini sebagai pengganti sidang. Tapi di sini berarti pengganti skripsi juga. Skripsi enggak Pak Arif. Iya Pak Arif. Butuh pencerahan Pak Kaprodi. Ke atas Pak. Pengganti skripsi. Nah, contoh jurnal nasional Sinta 1 ya. Oh, saya kamu ya konferensi internasional ya. Yang sudah sering kan pada ikut Icolae. Jika ikut Icolae, maka secara otomatis nggak perlu bikin skripsi. Maksudnya itu pengganti skripsi, nilai otomatis langsung A. Nggak perlu bikin skripsi, ya nggak perlu bikin skripsi itu berarti nggak perlu bikin bab 1 sampai bab 5, nggak perlu bikin naskah. Cukup sertifikat itu dibuktikan sebagai pengganti skripsi, otomatis A. Kalau pengganti sidang,
Nah, berarti tetap perlu membuat skripsi, perlu membuat bab 1, 2, 3, 4, 5, perlu membuat naskah, cuma tidak perlu sidang pendadaran. Itu Pak Ya, Dias. oke, gitu ya. Jadi kalau yang jurnal kemudian sampai Icolae sampai Timnas, oh ini ternyata jadi tidak perlu membuat skripsi ini maksudnya sebagai pengganti skripsi. Jadi tidak perlu membuat skripsinya, tetapi nanti ada tidak ada sidangnya. Nah, tapi kalau yang ini buku HKI ini biasanya yang banyak ya, nomor 6 HKI. Itu teman-teman walaupun sudah punya sertifikatnya, itu tetap harus menulis naskah skripsi, naskah publikasi dan lain sebagainya. Cuma tidak sidang begitu. Ini kalau biasanya yang sering di prodi ini. Kalau yang ini belum ada. Business plan ini juga ada di sini, tetapi belum ada juga di PPI. Tapi harus membuat skripsi ya berarti. Tapi hanya bisa sebagai pengganti sidang. Dan karya talenta inovasi lain. Kemudian ini yang kolom ini itu nilai ya. Jadi teman-teman juga bisa ini juga bisa ngira-ngira. Kalau saya ikut Ecolai itu berarti nilainya A. Tapi kalau misalkan Pak saya mau terbitnya di jurnal yang Sinta 4, 5 dan 6 itu nilainya di sistem itu harus AB. Jadi udah paten. Jadi kalau di sini ya teman-teman tetap membuat skripsinya kemudian ya tidak sidang tapi nilainya langsung AB. Nah, ini kalau yang jurnal internasional terindeks di OJ atau Copernicus ini B. ISBN B. Nah, ini paling rendah ini. Kalau kalian submit ke jurnal internasional gitu ya, yang tidak terindeks Scopus atau BOS itu tadi, nah ini biasanya langsung otomatis dapat B. Tapi PTI belum ada riwayat. Oke, kemudian dilanjutkan. Mahasiswa dapat menggunakan hak untuk melakukan ujian pendadaran jika ingin meningkatkan nilai konversi. Nah, ini silakan. Jadi ini menjadi hak teman-teman. Kemudian untuk alurnya itu di bawah. Dan pendadaran. Nah, ini ya teman-teman. Jadi mahasiswa melakukan seminar proposal. Nah, jadi ini memang kalau mau ke tahap skripsi berbasis suara itu teman-teman harus mau nggak mau harus melalui proses sempro dulu. Setelah itu berkonsultasi dengan pembimbing untuk memilih luaran karena memang di sistem itu kalau nggak sempro nggak bisa. Jadi harus setelah sempro baru bisa melakukan proses skripsi berbasis suara. Kemudian mengajukan berkas ajuan skripsi berbasis suara kepada UPM prodi melalui ini berkasnya bisa teman-teman cek di Nah, ini berkas-berkasnya ada di sini. Pengeluaran hasil skripsi. Yang ya, nomor 6. Jadi nanti teman-teman bisa ngecek dulu ini isinya apa, ngisi ini dulu gitu ya. Kemudian setelah diisi, form-form itu diisi, terus berkasnya di Pak, berkasnya itu nenggon lampiran ya. Berkasnya ada di nenggon itu ya. Nah ini
Jadi di sini teman-teman bisa memilih ya, ataupun mendownload ini ada form ajuan berbasis suara, form unggah untuk validasi studio dan template ajuan hak cipta. Jadi semuanya silahkan dipelajari dan disiapkan. Ini contohnya. Nah, jadi ketika di tahap ini ya, jadi kan teman-teman udah di tahap ini, sudah berkonsultasi, sudah mau milih luarannya apa. Nah, nanti teman-teman itu menyusun dokumen ini, memintakan tanda tangan pengesahan. Jadi oleh pembimbing bahwa kalian telah sempro, bahwa kalian telah menulis judul artikel, kemudian oleh UPM. Nah, UPM ini diajukannya ke Pak Rian. Jadi mencari Pak Rian untuk dicek nanti sama Pak Rian. Kalian submit ke jurnal mana ini? Jurnal tenanan atau jurnal predator apa? Nah, nanti kalau misalkan sama Pak Rian diterima, oke. Nah, dilanjutkan ke validasi selanjutnya ke saya. Nah, ini di sini nanti kita ikuti proses lagi. Tapi pada prinsipnya ini berkas ini bisa disiapkan dan ini sejak sekarang. Urus seminar proposal dan lain sebagainya itu teman-teman ketika mau sempro. Kemudian setelah itu tadi UPM menilai, nah, kalau sudah dinilai layak oleh Pak Rian, mahasiswa melanjutkan penulisan skripsi dan atau luaran hingga disetujui pembimbing skripsi. Kalau misalkan rencananya HKI, ya kan mau nggak mau langsung nanti mengurus medianya, kemudian dan lain sebagainya, membuat skripsinya karena KHKI ya. Nah, kalau yang tadi itu artikel berarti kan tidak menulis skripsi, nah, tapi bisa langsung mahasiswa melakukan kegiatan yang dipilih di sistemnya. Nah, ini masih mendapatkan LOA. Oh ya, mendapatkan LOA, sertifikat HKI-nya didapatkan terlebih dahulu, baru teman-teman mengunggah ke sistem. Nah, setelah di sistem ini nanti si pembimbing skripsi akan ngeklik menyetujui. Baru setelah itu oleh ini UPM akan dicek lagi. Ya, nanti pokoknya UPM akan ngecek. Setelah itu baru saya validasi terakhir. Jadi kalau validasi luaran oleh UPM sudah aman, ini validasi UPM ini yang form itu tadi ya. Nah, di sini ya. LOA-nya ada enggak, jurnalnya ada enggak, sudah terbit apa belum, kalau terbit di mana. Ini nanti akan saya tandakan berkas ini. Nah, pokoknya begitu alurnya. Itu terkait dengan skripsi berbasis luaran. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Terkait dengan skripsi berbasis luaran. Oke, sudah berarti sudah cukup. Sudah Pak Arif, mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan, saya kembalikan lagi ke Pak Arif. Ya, terima kasih Pak Dias. Oke, ini ya target teman-teman untuk yang saat ini baru mengambil SKS skripsi. Pertama, aktivasi MySkripsi, kemudian berkonsultasi dengan calon dosen pembimbing secara informal. Jadi belum ada SK-nya, tapi teman-teman persilakan untuk berkonsultasi secara informal. Dan terakhir, mengisi form ajuan judul. Baik yang sudah punya calon pembimbing atau belum punya calon pembimbing, semuanya wajib mengisi form ajuan judul karena nanti akan menjadi basis basis biro skripsi untuk mengupload dosen pembimbing.
Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi setelah ini, nanti akan saya update beberapa informasi di website PTI ya. Jadi semua informasi ada di ptiumsac.id/skripsi. Semua informasi ada di situ, teman-teman bisa melihat lagi alurnya tadi yang sudah dijelaskan oleh saya dan Pak Dias. Apalagi ya, yang sering kali terlewat itu biasanya di bagian ya, nggak ada yang tanya. Saya juga lupa apa yang mau saya bicarakan. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.